Halo golfers, balik lagi sama gua Kevin di Golfin Suvarna Jakarta Golf Club. Kali ini adalah episode pertama yang berjudul Quick 18. Jadi basically gua akan bermain 18 hole dan hanya fokus untuk scoring. Bakalan kayak gimana round gua kali ini? Yuk ikutin. Kali ini gua akan mulai dari red course. Hole satunya ini par 4 pendek. Di sini gue cuma pakai 4 iron. Berusaha buat tee off ya sekitar 200 meteran. Karena belum pemanasan dan masih pagi juga, akhirnya bolanya second shotnya grounded masuk bunker di depan green. Tapi nggak apa-apa, masih bisa save par. Bunker shot kali ini mungkin sekitar 20 meteran. Gue pakai 60 tapi nggak gue terlalu buka banget club face-nya biar gue bisa dapet carry bolanya. Dan ini dia bola yang dari bunker, masih bisa save par. Dan kita lanjut ke hole 2. Di hole 2 ini gue tee off-nya pakai hybrid. Karena kalau pakai 3 wood, bunker kanan yang di fairway itu jadi in play. Jadi pakai hybrid aja cukup. Di sini gue second shotnya pakai 8 iron. Tapi agak ngepull. Kalau pukulan ngepull tuh pasti bolanya akan terbang lebih jauh karena ketika impact club face-nya itu kayak agak sedikit nge-close gitu, jadi bolanya akhirnya terbang lebih jauh. Dan ini dia second shotnya tadi. Ini bener-bener posisi salah banget untuk miss green karena susah banget up and down-nya. Kalau chipnya tadi 1 atau 2 meter carry-nya lebih jauh mungkin akan lebih deket ke hole, tapi ya udah terjadi. Ini juga puttingnya licin banget dari atas karena memang green speednya ini mungkin bisa 11. To save bogey, ini putting penting banget karena biar nanti bounce backnya nggak terlalu berat-berat banget. Tapi nggak masuk, ya udah nggak apa-apa. Masih banyak hole, masih banyak par 5, masih banyak chance buat birdie. Di sini tee off-nya penting banget biar kesempatan birdie-nya lebih besar karena second shot dari rough sama dari fairway kan pastinya lebih besar chance birdie-nya itu dari fairway. Oke, perfect tee shot. Sisa 240 meteran lagi ke pin. Di sini gue cuman berusaha buat pukul ke apron depan aja karena kalau lewat pin tuh susah banget up and down-nya. Dan bolanya on the green jadi 2 on. Tapi belum berarti otomatis birdie karena green di Suvarna ini sloppy banget. Konturnya itu menurut gue agak termasuk ekstrim, apalagi green speednya juga lagi licin-licinnya. Even jarak pendek kayak gini aja masih harus tetap mikir karena masih bisa nggak masuk. Dan first birdie of the day. Hole selanjutnya itu par 3 yang nggak terlalu jauh. Di sini gue pakai 8 iron full swing. Harusnya soft 8 aja karena gue pikir di atas ada angin lawan gitu bakal nahan, ternyata bolanya over. Bolanya lewat tapi masih di sekitar apron, jadi simple chip aja, nggak terlalu tricky up and down-nya. Dan jarak segini aja juga masih harus mikir karena greennya tricky banget. Hampir nggak masuk. Gue yang ini dulu dia, tapi masih par. Lanjut ke hole selanjutnya. Hole selanjutnya par 5 yang cukup jauh, jadi agak susah buat 2 on-nya. Tadinya gue mau pukul cut tapi malah ngepull. Nggak apa-apa, masih aman. Kita juga bakal lay up kok. Layupnya di sini gue pakai 4 iron aja. Mungkin kalau pakai 4 iron sisanya nanti sekitar 70 atau 80 meter. Hari ini pinnya termasuk tricky, ada di belakang bagian kanan. Tapi kalian nggak perlu attack pin karena kalian bisa aim tengah green aja, terus nanti bolanya bakal turun ke deket hole. Oke, kesempatan untuk birdie, untuk balik ke even par. Tapi terlalu firm, jadi nggak kemakan breaknya. Nggak apa-apa, masih banyak kesempatan di hole-hole berikutnya. So, kita lanjut ke hole selanjutnya. Nah, ini
Part 3 yang tricky bukan dari jaraknya aja, tapi juga di greennya itu slope-nya juga lumayan ekstrim. Dan tee off-nya full draw. Memang hari ini kayaknya lagi C game. C game tuh maksudnya jadi di golf tuh ada A game, ada B game, ada C game. A game tuh kalau kayak mukulnya lagi enak, putting juga dari mana-mana masuk. Kalau B game tuh yang mukulnya oke, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, puttingnya juga oke. Kalau C game tuh yang mukulnya lagi struggling banget, hari-hari yang bener-bener stressful lah gitu. Dan kita nggak bisa milih kita mau dapat A game, B game, atau C game di hari itu, karena memang itu adalah faktor-faktor yang di golf tuh nggak bisa dikontrol sama diri kita. Tapi bukan berarti kalau kita lagi dapat C game terus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita masih bisa buat C game itu jadi C plus game. Jadi kalau misalkan C game kita itu let's say skornya 78, kita masih bisa bikin 78 itu jadi 75 atau 74. Caranya gimana? Caranya dari short game kita. Jadi misalkan kita mukulnya lagi kanan kiri, kita masih bisa save par dari situ. Atau mungkin tee off-nya juga lagi kanan kiri, terus kita punch out keluar dari hutan, terus sisa jarak 100 meter ke bawah, kita masih bisa save par. Maka dari itu jangan pernah tinggalin latihan short game kalian. Dari semenjak junior, pelatih gue itu selalu nyusun jadwal latihan yang selalu lebih banyak short game-nya. Jadi mungkin ya 60% short game, 40% itu full swing. Selain short game, ada satu hal lagi yang gak kalah penting untuk bisa bikin C game kita itu jadi C plus game, yaitu harus bisa terima outcome apapun yang kita dapetin. Kayak gini misalkan habis masuk air, ya kita harus bisa accept, terus fokus ke pukulan-pukulan di depan daripada harus mikirin hal-hal yang udah terjadi dan gak mungkin diulang lagi. Terus kalian juga harus bisa memotivasi diri kalian sendiri, kayak misalkan bilang oke, masih banyak kesempatan atau masih banyak hole di depan, daripada aduh harusnya nggak kayak gini, aduh harusnya nggak kayak gitu. Itu malah jadinya nyalahin diri kalian sendiri, nanti kalian tuh jadi malah makin stres. Oke, gue rasa udah cukup ceramahnya. Sekarang kita fokus ke round hari ini. Dan sementara ini skornya adalah 4 over di 8 hole pertama. Tapi nggak perlu diingat-ingat, mending kita fokus ke hole-hole depan, cari birdie yang banyak supaya bisa bounce back. Dan par 5 hole 9 ini jaraknya cukup pendek, jadi kesempatan birdie-nya cukup besar. Tapi nggak boleh ngeremehin juga, karena birdie di hole 9 ini tuh bisa ngebangun momentum nanti untuk bounce back di back 9. Selesai sudah first 9 kita dan skor sementara adalah 3 over. Kita lanjut ke hole 1 blue course. Lagi-lagi tee off di hole ini juga penting banget biar ngemudahin second shotnya nanti ke green. Sisa 250-an meter ke pin, dan kali ini gue pakai hybrid karena posisinya agak sedikit dorong anginnya. Gua kira sampai, ternyata kurang. Tapi nggak apa-apa, masih bisa bikin birdie dari sini. Ini bunker shot mungkin sekitar 30 meteran. Gue pakai 56 dan nggak terlalu gue buka club face-nya biar dapat carry distance-nya. Dan ternyata bolanya rolling. Gue kira bolanya bakal nge-spin karena posisinya agak sedikit naik. Putting buat birdie kali ini penting banget karena buat ngejaga momentumnya. Dan nyaris saja, tapi nggak apa-apa. Walaupun tadi putting buat birdie-nya itu penting banget, tapi kita harus bisa terima apapun outcome yang kita dapetin. Lanjut ke par 3 hole 2. Dan karena memang hari ini lagi C game, mindset gue itu kalau lagi C game terus pakai 9 iron ke atas, atau 9 iron, 8 iron, 7 iron, cukup ambil tengah green aja, karena memang kita kan lagi nggak bisa kontrol pukulan kita lagi kemana kan. Jadi kalau bisa jangan serang pin. Dan tadi tee off-nya miss green, tapi miss green-nya di tempat yang benar, jadi masih bisa save par. So kita lanjut ke hole selanjutnya. Nah di hole 3 ini nih tee off-nya agak sedikit tricky nih, karena di sebelah kirinya itu ada OB di sepanjang hole, di sebelah kanannya itu ada kayak pohon-pohon gitu. Jadi kalian harus bisa fokus ke apa yang kalian mau, bukan fokus ke apa yang kalian nggak mau. Hah? Maksudnya gimana?
Maksudnya kalian itu harus fokus sama titik target yang kalian udah pilih. Jangan sampai di pikiran kalian itu kayak kepikiran, aduh kiri ada obi, aduh kanan ada banyak hutan-hutan. Jangan kayak gitu, nanti malah akhirnya swing kalian terpengaruh. Dan seperti yang kalian lihat, bola gua kayak ada di tebing bunker gitu. Kalau kalian ada di posisi kayak gini, terus kalian bisa pukul ke green aja. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik kalian cari tempat yang nantinya up and down-nya itu mudah. Kayak misalkan sebelum green, atau sebelah kanan green, atau sebelah kiri green. Dan kali ini sebelum green itu up and down-nya lebih mudah, jadi gue pilih untuk pukul ke sebelum green. Dan di hole ini tuh handicap indeksnya kecil, jadi kalau kalian dapat par di sini tuh udah bagus banget. Dan hole selanjutnya adalah par 4 yang nggak begitu jauh. Dan lagi-lagi tee off penting banget di hole ini, karena kalau lagi SEA Game tuh kalian udah stres, kalian nggak mau makin stres lagi, jadi make sure tee off kalian tuh harus lurus. Oke, putt for birdie ini putting penting banget biar bisa dapat momentum bounce back-nya. Dan ya, kalau emang lagi SEA Game tuh mau pukulan sebagus apa, kalau nggak masuk ya udah nggak masuk. Kayak kita cuman bisa terima dan ya udah sabar aja, percaya kalau nanti ada waktunya untuk bounce back, entah hari ini atau hari berikutnya. Ingat, harus selalu bisa terima apapun outcome yang kita dapetin. Jangan sampai satu pukulan jelek itu jadi kebawa ke pukulan-pukulan selanjutnya. Dan ini bola second shot gua dari fairway bunker tadi. Mungkin kalau gua kesel karena tadi putting birdie nggak masuk, terus tee off-nya masuk bunker, makin stres, mungkin second shotnya nggak akan sebagus itu. Jadi apapun hasilnya, kalian harus bisa terima dan fokus ke pukulan yang selanjutnya. Oke, bolanya on the green. Ini putt for birdie. Ini putting juga penting banget untuk dapetin momentum bounce back-nya. Tapi kurang 1 atau 2 guliran lagi, gak apa-apa. Oh ya, perlu diingat, walaupun kalian dapetin pukulan yang menurut kalian penting, kayak tee off di hole 7 ini, tapi kalian harus nganggap setiap pukulan itu sama. Jadi nggak ada yang penting ataupun nggak ada yang nggak penting. Jadi akhirnya kalian nggak ke pressure sama pikiran kalian sendiri. Karena keseringan pressure itu berasal dari diri kita sendiri, entah ekspektasi kita atau karena nganggap pukulan ini penting. Kalau masuk gimana, kalau nggak masuk gimana, kalau mukulnya nggak di fairway gimana, atau ke kanan gimana, ke kiri gimana. Nah yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya ngebikin diri kita tegang sendiri. Padahal kalau misalkan kita anggap setiap pukulan itu sama, kayak misalkan kayak di driving range yang kalau kita pukul ke kanan nggak ada apa-apa, ke kiri juga nggak ada apa-apa, itu malah akhirnya bisa ngebikin kita main golfnya lebih bagus. Dan skor sementara akhirnya bisa dicicil sedikit demi sedikit balik ke over 1. Tapi harus stick to the plan. Kalau memang saatnya harus main safe, jangan tiba-tiba langsung main agresif, karena kadang-kadang orang-orang nih yang dari +1 dia nafsu banget mau main event, akhirnya dia keluar dari plan dia dan akhirnya mainnya malah jadi tambah jelek. Emang sih ada kebanggaan tersendiri kalau main event par atau main 1 over, tapi kalau dipikir-pikir kan ya udah, it's just a number, kayak cuman angka doang, cuman skor. Justru malahan yang harus kita pikirin adalah gimana caranya bermain sebaik mungkin dengan apapun yang kita punya pada saat hari itu. Karena sebenarnya main 6 under dengan pukulan yang lurus-lurus aja, terus dibandingin sama main even par yang pukulannya kiri kanan, save par dari sini, save par dari situ, itu tuh lebih susah yang main even par.
Dan menurut gua pemain yang bagus itu bukan pemain yang mukulnya lurus-lurus aja, karena nggak mungkin, pasti suatu hari dia pasti akan dapetin SEA Games-nya. Dan di hari SEA Games-nya itu dia benar-benar dites short game-nya dia, mentalnya dia, sabarnya dia. Dan menurut gua bagus atau tidaknya satu pemain itu dites gimana dia ngerubah SEA Games-nya dia jadi C+ game. Oke golfers, itu dia tadi episode Quick 18 kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian dapetin dari video ini. So, thank you guys for watching and see you next time.